Rasul yang terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jadikan taat kepada Nabi ini mutlak. Mengikutinya adalah petunjuk dan melawannya adalah kesesatan. Siapa yang tidak mengikutinya setelah jelas baginya petunjuk, dia akan dipalingkan Allah ke tempat dia berpaling, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang membantah Rasul, yushaqiq Rasul, siapa yang membantah Rasul atau melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sesuai dengan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, wa sa'at masira, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tinggalkan sunnah itu mengikut perkataan seseorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya. Kalau tidak halal berarti haram. Tidak boleh mengikuti perkataan siapapun setelah jelas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Generasi pertama umat ini ketika datang kepada mereka sang Nabi, mereka orang-orang beriman adalah yang menerima apa yang disampaikan. Bila Nabi membawa berita, mereka langsung meyakini dan percaya tanpa syarat harus menyesuaikan dengan logika masa itu, tanpa harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya mengikut apa yang aku bawa. Subhanallah, sampai hawanya mengikut apa yang aku bawa. Hawa itu adalah pikiran, hawa itu adalah keinginan, hawa itu adalah perasaan. Perasaan dan pikiran yang bersatu menjadi keinginan, itulah hawa. Ketika pikiran tidak menerima, perasaan tidak rela, langsung kita ingin sesuatu tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi. Nah, di sini kita disuruh memilih, mengikut Nabi, meninggalkan hawa, atau mengikut hawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nabi. Sungguh terlalu, karena Allah SWT sudah memberi kita petunjuk, lalu kita mencari petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang beriman. Para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan sabilil mu'minin di sini adalah as-sahabatul kiram, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ulama yang mengatakan, bila seseorang sudah melihat sahabat ijma' terhadap suatu masalah, baik ijma' mengerjakan atau ijma' meninggalkan, lalu kita menempuh jalan lain yang keluar dari ijma' mereka, sesungguhnya kita sudah menempuh jalan selain jalan orang-orang beriman. Sebab mereka adalah kaum yang segera, bila diperintah segera mereka kerjakan, bila dilarang segera mereka buatkan, dan bila ditegah mereka cepat menjauhi, dan bila melihat contoh yang baik mereka meneladani. Itulah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam.
ketika turun ayat diharamkannya khamar, mereka langsung memecahkan bejana-bejananya, menumpahkan sisa-sisanya, tidak meninggalkan satu pun gelas yang dipakai untuk meminumnya, dan tidak meninggalkan alat untuk pembuat khamarnya. Tanda bahwa mereka tanda bahwa mereka rela menerima apa yang Allah turunkan, walaupun di antara mereka tinggal menenggak arak. Dan saat itu datang perintah dari Allah SWT melalui Nabi SAW, mereka langsung menumpahkannya dan membuangnya sampai jalan-jalan di Madinah banjir arak waktu itu. Subhanallah. Kalau banjir berarti masih banyak enggak ya? Hah? Kalau sempat orang banjir jalan-jalan ini buang arak, berarti rumah kita banyak arak. Coba kita umum sekarang. Lalu kita lihat, ada apa tidak? Tidak akan ada yang mau mendengarkan. Tapi begitulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika turun ayat hijab tentang wanita yang harus memakai hijab, lalu datang mereka merobek pakaian-pakaian mereka untuk dijadikan sebagai penutup muka-muka mereka. Lalu kalau ada orang yang menyanggah hari ini dengan logika semata yang tak pernah mengaji, lalu kita katakan, engkau sungguh terlalu Bang Haji. Ya, karena tidak mengaji tiba-tiba bisa mengingkari, engkau sungguh terlalu Bang Haji. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Dah sampai kaji? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya yang berhak berbicara tentang agama ini dari umat manusia adalah Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang punya hak berbicara menetapkan hukum agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama yang mewarisinya mesti mengikutinya. Dan bila mereka terbukti tidak mengikuti sang Nabi, maka dia wajib ditinggalkan. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tidak halal bagi seseorang, jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meninggalkannya karena mengikuti pendapat orang lain, siapapun orangnya, kainan mangkan. Dan tidak boleh menghalalkan kecuali berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mengharamkan kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah hak prerogatif Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila ada yang mau taati ini, sungguh terlalu telah memasuki wilayah yang bukan wilayahnya. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.